Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi di podcast Likista dengan tema Bincang Asik Ormawa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hani. Pada podcast kali ini, saya akan mewawancarai Ketua FMK. FMK atau singkatan dari Forum Mahasiswa Kristen merupakan ormawa yang menaungi mahasiswa dan mahasiswi beragama Kristen di Sekolah Vokasi IPB. Sebelum bincang-bincang lebih lanjut, yuk kita kenalan dengan Ketua FMK. Halo semuanya, semoga dalam keadaan sehat semua ya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Rosana Haloho dari program studi komunikasi Angkatan 55. Di sini aku dipercayai sebagai ketua atau koordinator dari Forum Mahasiswa Kristen Sekolah Vokasi IPB. Nah, enaknya dipanggil apa nih Kak? Kak Rosa ya? Rosa aja ya. Sebagai ketua FMK, menurut Kakak seberapa penting sih berorganisasi dalam dunia perkuliahan? Kalau menurut aku pribadi, itu cukup penting sih, karena kita bisa dapat berbagai hal yang kita nggak dapat dari perkuliahan kayak di kampus. Nah, di Ormawa sendiri dengan kita ikut organisasi nih, kita bisa nih mengembangkan bakat minat kita di tempat yang emang kita sukai. Kita bisa ketemu teman-teman baru, kita bisa membangun relasi. Jadi emang kalau dibilang penting atau nggak penting, menurut aku penting sih untuk bergabung dan mengikuti organisasi, karena kita bisa banyak dapet hal yang emang kita nggak bisa dapetin di kuliah atau di kampus. Nah, kan ada banyak banget nih Kak Ormawa yang ada di Sekolah Vokasi IPB. Apa sih yang membuat Kakak milih untuk aktif di organisasi FMK? Alasan aku bergabung di FMK, jadi FMK ini kan emang kegiatan kerohanian ya. Aku memilih atau bergabung mengikuti kegiatan FMK tuh pas baru-baru masuk kampus tuh emang karena suka berorganisasi dan juga khususnya melayani gitu ya. Kalau kami bilangnya tuh karena kita kan organisasi kerohanian, jadi memang di situ kami benar-benar melayani, ketemu teman-teman seiman, senengnya di situ loh. Jadi emang bisa ikut gabung dengan teman-teman seiman, persekutuan, senang aja gitu dapet keluarga baru, teman baru di kampus. Jadi emang karena kita udah jauh nih dari teman-teman kita yang dari asal, jadi kita di kampus tuh punya wadah yang namanya FMK loh, dan FMK ini tuh bisa mewadahi kita teman-teman yang agamanya emang Kristen untuk berkumpul, bersekutu, dan juga ketemu teman baru gitu. Itu sih alasan aku emang kenapa memilih atau bergabung di FMK. Oke, sebagai ketua FMK, ada gak sih target prestasi yang ingin dicapai untuk FMK selama periode kepengurusan Kakak? Dan bagaimana cara Kakak untuk mencapai target itu? Target di kepemimpinan atau di tahun aku ya? Targetnya sih, karena kan kita ini lagi pandemi-pandeminya ya, jadi memang kemarin-kemarin tuh tahap penyesuaian dari yang offline, tatap muka, sekarang jadi online. Targetnya sih di tahun ini semua kegiatan persekutuan, kegiatan ibadah, kegiatan pembinaan di kampus yang FMK pegang tuh berjalan dengan lancar, dan emang teman-teman semua, seluruh mahasiswa Kristen yang ada di kampus Sekolah Vokasi IPB bisa makin kenal, makin dekat, emang mengalami namanya pertumbuhan iman secara bersama-sama sih. Kayak emang belajar banyak sih di FMK. Target aku sih emang agar semua mahasiswa tuh bisa menikmati adanya suatu wadah yang namanya FMK untuk belajar, untuk bertemu teman dengan seiman, seperti itu sih. Targetnya biar semua tuh emang merasakan kehadiran FMK, bisa deket gitu. Nah, selama aktif di organisasi FMK, ada gak sih pengalaman menarik yang mengesankan banget buat Kakak? Mungkin bisa Kakak ceritain nih ke teman-teman pendengar kota. Pengalaman menarik selama aku bergabung di FMK itu, karena kan ini kegiatan kerohanian ya, jadi memang kami sistemnya itu kekeluargaan. Menariknya sih di sini menurut aku itu ya,
bukan suatu organisasi yang formal, kaku atau gimana, tapi ini lebih ke hati gitu loh. Kita bisa sharing gimana pengalaman kita, kalau kita lagi ada masalah, kita punya tempat untuk cerita, tempat untuk belajar, gimana menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan gitu loh. Jadi emang ada teman-teman seiman yang menguatkan kita di tengah pergumulan atau masalah yang sedang kita hadapi. Uniknya di situ sih, menariknya di situ, kayak emang dari hati ke hati gitu. Dan ada satu event atau satu kegiatan gitu yang emang FMK buat tuh namanya Heart to Heart, hati ke hati, kayak suatu kegiatan yang emang kami sengaja untuk lakuin untuk terbuka gitu satu sama lain. Kan biasanya kalau organisasi gitu kan ada rasa-rasa gimana ya, kayak kesel atau gimana. Nah, di HTA ini tuh kita bisa cerita satu sama lain, kayak saling memperbaiki gitu loh, terbuka. Kayaknya kamu di sini kurang di sini deh. Jadi saling menegur, dan menegurnya pun dengan kasih, dengan cara yang baik. Yang penting tuh intinya untuk kemajuan FMK gitu sendiri. Itu sih yang menarik buat aku, yang emang dari FMK ini. Baik, di masa pandemi ini kan perkuliahan jadi daring ya Kak, begitu dengan kegiatan Ormawa semua serba online. Apa kendala terbesar yang Kakak hadapi dalam menjabat di tengah masa pandemi ini? Kendala yang dihadapi di masa pandemi ini, yang pertama dari segi waktu sih, karena kan kita online ya, jadi kendalanya tuh kita nggak ngerti kesibukan dari teman-teman kita yang lain tuh apa. Jadi emang kadang komunikasinya kurang lancar, tapi kerennya tuh bisa saling mengingatkan gitu loh satu sama lain di grup, saling peduli. Kalau emang ada satu teman kita yang lagi emang ada masalah, problem, kita bisa saling mendoakan, menguatkan satu sama lain. Kendalanya sih di situ, ke waktu yang emang nggak semua orang bisa saat kita nentuin untuk rapat atau diskusi gitu kan. Yang kedua sih kendalanya keaktifannya sih, karena online kan kadang ada 1-2 yang kurang aktif gitu kan. Tapi semuanya masih bisa terkendala dengan baik sih, dengan cara mengingatkan satu sama lain, dan memang tujuannya untuk bisa lebih dekat lagi satu sama lain. Walaupun semua kegiatan yang kita lakuin sekarang nggak tatap muka, tapi bisa kita lakuin secara online. Jadi itu tidak mengurangi rasa syukur kita loh untuk ketemu dengan teman-teman seiman gitu di kampus. Lalu gimana cara Kakak mempererat hubungan internal di saat pandemi ini? Apakah ada pertemuan secara rutin melalui meeting online atau bagaimana Kak? Memperkuat internalnya, emang kita tuh ada namanya rapat rutin, dan juga itu kan rapat rutin ini kan yang emang hanya pengurus doang kan yang emang kumpul. Menguatkan internalnya di situ yang tadi aku bilang, ada kegiatan namanya HTH, Heart to Heart, dimana kita saling terbuka satu sama lain, kendala kita, nggak sukanya di mana, jadi bisa koreksi diri sendiri dan lebih baik lagi gitu loh. Berarti Heart to Heart ini dilakukan secara rutin setiap rapat rutin gitu ya Kak? Enggak, Heart to Heart ini nggak dilakuin secara rutin, cuma emang ada satu waktu yang emang kita tentuin secara bersama gitu di pengurus untuk HTH Heart to Heart ini. Nggak secara rutin, tapi ada waktu khusus gitu loh. Emang kita buat khusus sharing, curhat, gimana kondisi kita satu sama lain. Lebih ke situ sih. Berarti bagus banget nih gagasan Heart to Heart ini. Mungkin bisa dicontoh buat Ormawa lain. Ini banget nih, biar lebih dekat lagi satu sama lain, sesama pengurus. Nah, selanjutnya pertanyaan terakhir nih Kak. Bagaimana tanggapan Kakak mengenai Likista? Tanggapan aku mengenai Likista, pertama untuk teman-teman yang memang prodi-prodi yang memang diwadahi oleh Ormawa Likista, bersyukur dan seharusnya ikut bergabung gitu loh, ikut aktif, ikut segala kegiatannya, karena bisa membantu kita untuk belajar lebih dalam lagi tentang yang kita pelajari di kampus, kayak lingkungan dan lain-lain, kayak alam itu. Jadi emang
dengan kita mengikuti kegiatan yang ada di kampus kayak kegiatan Ormawa tuh bisa menambah relasi, ketemu teman baru, ketemu pengalaman baru. Jadi buat teman-teman dari prodi yang dinaungi oleh Likista boleh banget join Ormawa Likista nih. Keren sih. Baik, sebelum saya tutup perbincangan kali ini, kita jargon Likista dulu ya Kak. Kalau saya bilang Likista, Kakak jawab, salam reaksi alam pariwisata Indonesia. Ya Kak? Oke. Likista, salam reaksi alam pariwisata Indonesia. baik, terima kasih atas waktunya Kak. Semoga apa yang kita perbincangkan kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih.